Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. AC Milan semakin dekat amankan servis Florian Thauvin. Proses negosiasi antara AC Milan dengan Florian Thauvin disebut sudah berlangsung secara positif setelah sang bintang memberikan prioritasnya kepada AC Milan lantaran bermain di San Siro merupakan salah satu mimpinya yang ingin segera diwujudkan. Paolo Maldini dan kawan-kawan telah membuka dialog dengan sang playmaker dan diharapkan Florian Thauvin bakal mendarat di Milan Juni mendatang dengan status bebas transfer. Mantan bintang Newcastle United tersebut kemungkinan akan menekan kesepakatan prakontrak dengan AC Milan untuk benar-benar membuktikan komitmennya di masa depan bersama klub tersebut dan agar bisa menepis segala ketertarikan dari peminat-peminat lainnya. Mengingat selama ini tak sedikit tim Eropa yang sedang menginginkan servisnya. Ole Gunnar Solskjaer dukung Jesse Lingard dipanggil timnas Inggris kembali. Jesse Lingard tak bermain 1 menit pun di Liga Premier Inggris bersama Dres Devil di musim kali ini. Namun pemain berusia 28 tahun itu menunjukkan kelasnya dengan mencetakkan 2 gol saat debut bersama West Ham United. Dengan dipinjamkannya ke West Ham United, pelatih Istana Merah yakni Ole Gunnar Solskjaer berharap dia mampu tampil impresif dan konsisten hingga akhir musim nanti. Ole Gunnar Solskjaer mendukung pemain pinjaman Manchester United tersebut untuk tampil bagus di West Ham United dan mendapatkan kembali tempatnya di tim nasional Inggris. Sebelumnya Jesse Lingard telah bermain sebanyak 28 kali untuk timnas Inggris, termasuk 6 penampilannya di Piala Dunia 2018 yang lalu. Dan pelatih asal Norwegia tersebut berharap Jesse Lingard bisa bermain untuk Euro di musim panas nanti. Solskjaer konfirmasi cedera Paul Pogba. Manajer Manchester United yakni Ole Gunnar Solskjaer memberi informasi terkait cedera yang telah dialami oleh Paul Pogba. Ia menyebut sang gelandang mengalami cedera di bagian pahanya. Solskjaer mengaku belum bisa menentukan seberapa parah cedera yang telah dialami oleh Paul Pogba. Ia akan menunggu hasil dari pemeriksaan medis terlebih dahulu untuk memastikan seberapa lama ia akan absen membela Manchester United. Real Madrid salik keputusan jual Theo Hernandez ke AC Milan. Real Madrid dikabarkan kecewa dan kesal setelah mereka sendiri memutuskan untuk menjual Theo Hernandez ke AC Milan musim panas 2019 yang lalu. Pasalnya Theo Hernandez sendiri dinilai sosok yang tepat untuk pos bek kiri mereka, menyusul rencana Los Blancos yang tidak ingin mempertahankan Marcelo. Sebagian petinggi dari Real Madrid juga tidak menyukai keputusan yang telah dibuat tersebut dengan menjual Hernandez dan hanya mengumpulkan 20 juta euro saja atau sekitar 320 miliar rupiah dari hasil penjualan tersebut. Real Madrid saat ini membutuhkan bek kiri yang baru dengan usia yang lebih muda demi regenerasi sekuat Los Blancos. Ini dikarenakan skuad Real Madrid saat ini dinilai sudah sulit untuk bersaing dengan tim-tim lainnya. Operasi lutut Sergio Ramos bakal absen selama 6 pekan. Kabar tidak mengenakan terus menghampiri Real Madrid dalam upaya mereka mempertahankan gelar La Liga Spanyol musim ini. Laporan terbaru menyebutkan bahwa kapten El Real yakni Sergio Ramos akan menjalani operasi lutut pada Minggu malam. Dengan bek tengah tersebut akan dioperasi di ibu kota Spanyol di mana meniskus di lutut kirinya akan diperbaiki. Dan dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa bek berusia 34 tahun itu akan absen selama 6 pekan hingga 7 pekan mendatang untuk masa pemulihan. Artinya bek timnas Spanyol tersebut akan absen dalam pertandingan Liga Champions Real Madrid saat melawan Atalanta pada akhir Februari untuk leg pertama di Bergamo dan pada laga pertengahan Maret untuk leg kedua di Alfredo Di Stefano. Manchester United favoritkan datangkan Milenkovic dari Fiorentina. Manchester United dikabarkan menjadi klub yang paling difavoritkan memenangkan perburuan target AC Milan yakni Nikola Milenkovic dari Fiorentina. Milenkovic telah berulang kali dikaitkan dengan isu transfer menuju Rossoneri selama beberapa bulan terakhir ini. Itu dikarenakan karena pemain asal Serbia tersebut tidak ingin memperpanjang masa baktinya bersama Fiorentina. Milenkovic dikabarkan akan pindah ke Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah melirik Milenkovic untuk menjadikan Milenkovic sebagai tandem dari Harry Maguire di jantung pertahanan. Pindah ke Manchester United, Milenkovic bakal mengikuti jejak senior di timnasnya yakni Neymar
Nemanja Vidic yang pernah menjadi andalan di jantung pertahanan United. Diperkirakan setan merah akan dengan mudah untuk mendapatkan Milenkovic karena harga bek Serbia tersebut diperkirakan cuma berharga 35 juta euro saja. Harga tersebut terbilang yang paling murah dari incaran bek MU lainnya seperti Dayot Upamecano yang mencapai harga 60 juta euro atau bahkan Koulibaly yang mencapai angka 70 juta euro. Guardiola tak menyangka bakal kena sindir Jurgen Klopp soal libur akibat COVID-19. Manajer Manchester City yakni Josep Guardiola mengaku kaget dengan pernyataan bos Liverpool yakni Jurgen Klopp yang menyindir The Citizen terkait penundaan laga akibat COVID-19. Manchester City harus mengalami penundaan laga melawan Everton pada tanggal 29 Desember yang lalu menyusul adanya 5 pemain dan 2 staf mereka yang terkena COVID-19. Dan di saat yang sama, Liverpool harus melakoni jadwal yang padat. Pada akhirnya, Liverpool menjalani tren negatif dan sempat tak pernah menang dalam 4 laga secara beruntun. Merasa kaget dengan pernyataan Jurgen Klopp, Guardiola pun berencana untuk meminta klarifikasi ketika keduanya berjumpa. Guardiola mengatakan mungkin telah terjadi kesalahpahaman. Ia menilai bahwa di Liga Premier Inggris tak ada yang mendapatkan libur selama 2 pekan. Pemain Chelsea puas dengan perubahan taktik yang dibawa oleh Thomas Tuchel. Gelandang Chelsea yakni Mason Mount mengaku senang dengan Thomas Tuchel. Menurutnya pelatih baru The Blues tersebut berhasil memberikan perubahan yang amat positif di dalam tubuh timnya. Salah satu perubahan yang sangat terlihat tentunya adalah gaya bermain dan formasi bermain Chelsea, di mana Chelsea yang sekarang sangat berbeda jika dibandingkan saat dilatih oleh Frank Lampard. Di Chelsea, Thomas Tuchel menginginkan gaya bermain dengan menyerang dan mendominasi penguasaan bola, sebuah gaya yang sangat berbeda dengan yang telah diterapkan oleh Frank Lampard selama ini. Perubahan yang dibawa oleh Thomas Tuchel tersebut lantas benar-benar disambut baik oleh Mason Mount. Kini Mount hanya berharap semua pemain Chelsea bisa langsung cocok dengan gaya bermain pelatih asal Jerman tersebut. Atletico Madrid disarankan cepat cari stadion pengganti. Atletico Madrid sebelumnya diinformasikan bahwa kemungkinan mereka tidak bisa menjamu Chelsea di Madrid pada tanggal 23 Februari mendatang untuk melangsungkan pertandingan babak 16 besar Liga Champions dikarenakan pembatasan kunjungan dari Inggris Raya menuju negara Spanyol. Atletico Madrid kabarnya telah diberi jatah hingga tanggal 8 Februari ini untuk memberikan konfirmasi kepada UEFA mengenai rencana mereka untuk memindahkan pertandingan tersebut. UEFA juga telah memberikan tanggapan bahwa pertandingan tidak bisa dimainkan di Prancis ataupun Portugal, dengan Hungaria sebagai pilihan yang memungkinkan jika pertandingan tersebut memang harus dipindahkan. Manchester City kalahkan Liverpool di Anfield Stadium. Liverpool kembali gagal meraih kemenangan sewaktu menghadapi Manchester City. Pertandingan berlangsung cukup sengit hingga babak pertama skor bertahan dengan 0-0. Baru di babak kedua, City membuka skor lewat gundukan yang tercipta di menit ke-49. Kemudian pada menit ke-62, wasit memberikan hadiah penalti untuk Mohamed Salah setelah ditarik oleh Ruben Dias di kotak terlarang. Mohamed Salah sukses jadi eksekutor 12 pas, skor imbang menjadi 1-1. The Citizen kembali mencetakkan gol lagi-lagi lewat Ilkay Gundogan yang memanfaatkan umpan dari Phil Foden di menit ke-73. Harapan Liverpool meraih minimal 1 angka di laga ini sirna ketika Alisson Becker membuat blunder fatal di menit ke-76. Ia memberikan bola kepada Bernardo Silva secara cuma-cuma yang langsung mengirimkan kepada Sterling untuk menjadikan gol menjadi 3-1. Foden menambah penderitaan Liverpool dengan golnya yang dicetak di menit ke-82. Skor berkesudahan 4-1 bagi kemenangan sang tamu. Dengan hasil ini, City mantap di puncak klasemen sementara dengan raihan 50 poin, sedangkan Liverpool masih berada di peringkat keempat dengan raihan 40 poin. Chelsea berhasil atasi Sheffield United. Chelsea sukses menumbangkan Sheffield United dengan skor tipis 2-1. Chelsea membuka keunggulan lewat gol Mason Mount di menit ke-43. Dan setelah turun minum, Sheffield sempat samakan kedudukan berkat gol bunuh diri Antonio Rudiger di menit ke-54. Namun The Blues akhirnya sukses memastikan poin penuh berkat eksekusi penalti oleh Jorginho. Berkat hasil ini, Chelsea pun naik peringkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan raihan 39 poin.
AC Milan kandaskan Crotone. AC Milan berhasil membantai Crotone dengan skor telak 4-0 di Giornata 21 Serie A Italia. Gol AC Milan diborong oleh dua pemain, yakni Ibrahimovic yang mencetakkan gol di menit ke-30 dan menit ke-64. Ini adalah gol Ibra yang ke-500 di sepanjang kompetisi resmi. Kemudian gol Ibra disusul oleh Ante Rebic yang mencetakkan gol di menit ke-69 dan menit ke-70. Berkat hasil ini, AC Milan sukses kembali ke puncak klasemen sementara dengan raihan 49 poin. Gol Messi bawa El Barça kembali menang. Pertandingan di Stadion Benito Villamarin, sang tuan rumah Real Betis secara mengejutkan berhasil tampil dominan atas Barcelona sepanjang babak pertama. Terus menekan, Real Betis akhirnya mencetakkan gol melalui Borja Iglesias yang memanfaatkan bola silang Emerson di menit ke-38. Barcelona kemudian baru bisa membalas di babak kedua, berawal dari crossing Ousmane Dembele di sebelah kanan. Lionel Messi dengan tenang mampu menyambar bola dan melepaskan sepakan keras ke gawang Real Betis. Tanpa sengaja, Victor Ruiz memasukkan bola ke gawangnya sendiri, alih-alih menyelamatkan umpan bahaya dari Jordi Alba. Skor 1-2 kini untuk keunggulan Barcelona. Usai melakukan kesalahan berujung gol bunuh diri, Victor Ruiz mampu membayarnya dengan sebuah sundulan penyama kedudukan di menit ke-75. Skor kembali sama kuat, yakni 2-2. Puncaknya pada menit ke-87, Trincao berhasil mencetakkan gol dan membuat El Barça kembali memimpin. Hingga wasit meniup peluit panjang, kedudukan tak berubah dan membuat tim tamu sukses meraih kemenangan. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.